Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys di channel gua di Andri DH. Jadi di video kita kali ini kita masih akan ngebahas tentang berita yang kemarin viral terkait politikus Swedia yang membakar Al-Quran di kedutaan besar Turki di Swedia. Jadi di video kali ini seperti janji gua kemarin, kita akan coba nyari-nyari ya guys ya, video terkait beberapa negara Islam yang mengutuk aksi pembakaran tersebut. Jadi nggak usah berlama-lama, kita coba lihat videonya ya. Demonstrasi yang terjadi di Stockholm, Swedia diwarnai pembakaran salinan Al-Quran pada Sabtu 21 Januari 2023. Demonstrasi tersebut memprotes terhadap Turki yang menolak Swedia bergabung dengan NATO. Aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Ketua Partai Politik Sayap Kanan Swedia, Rasmus Paludan, di depan kedutaan Turki di Stockholm. Paludan menentang yang ia sebut sebagai pembungkaman kebebasan berpendapat. Sebelumnya Paludan juga pernah Turki menggelar sendiri udah banyak beberapa aksi yang Aksi tersebut menolak ketegangan Swedia dengan Turki terkait yang kejadian kemarin ya. Ankara untuk masuk ke aliansi Sampai ngebakar bendera Swedianya sendiri. pun mengecam aksi tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak sopan. Dirinya pun meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia atas aksi Paludan. Sementara itu, Kementerian Turki pun mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamophobia. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintahan Swedianya sendiri sih ya, mereka itu juga sudah meminta maaf terkait ada warganya yang melakukan provokasi demikian. Nah, itu yang gue maksud ya. Jadi, ketika lo punya suatu kebencian terhadap suatu agama ya, dan ternyata lu juga masih punya negara ya, itu jadi yang kena pelampiasannya itu sebenarnya di negaranya itu sendiri. Padahal nggak semua yang dilakukan oleh warga negara ya guys ya, negara itu juga menyetujui atau mungkin mendukung aksi tersebut. Bahkan ada negara juga yang kayak Swedia kayak gini, mereka juga sebenarnya menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warganya gitu, apalagi sampai membakar Al-Quran. Banyak negara muslim yang marah dengan aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Jadi Turki yang terutama yang pertama kali ya, soalnya kejadiannya ini di depan kedubes Turki di Swedia guys. Pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia, Indonesia, dan negara-negara Islam lainnya mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci umat Islam ini. Melalui cuitan di akun Twitter, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan yang gue bilang kemarin, harusnya kalau hanya oleh Rasmus Paludan, pengutukan keras kayak gini tanpa diikuti dengan tindakan, gue rasa sih masih kurang ya kalau menurut gue pribadi. Harus dilakukan secara bertanggung jawab. Arab Saudi juga turut mengecam. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan termasuk Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga menyayangkan ya, sangat menyayangkan hal tersebut dan menganggap sebagai aksi tercela. Tuh. Perasaan umat muslim di seluruh dunia. Selain itu, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait juga mengecam dengan keras izin Swedia untuk membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Turki di Stockholm. Karena menurut gue pribadi ya guys ya, ini kan aksinya itu benar-benar apa ya, memprovokasi umat muslim di seluruh dunia gitu ya. Kalian tahu sendiri ya, Al-Quran itu kan kitab sucinya umat Islam, tapi kenapa harus dibakar di depan kedutaan besar negara yang notabene juga negara muslim kayak Turki? Dengan gue juga nggak tahu alasannya apa gitu, tapi kalau kejadian kemarin di hari Sabtu itu, kejadiannya waktu pembakaran itu terjadi, kepolisian setempat yang gue tahu juga melindungi si politikus tersebut karena dengan alasan kebebasan berpendapat.
Tapi kalau menurut gua kalau udah kayak gini harusnya orang-orang kayak gini sih ya kita hanya berharap sih apa namanya negara-negara Islam, negara-negara Muslim terbesar di dunia harus mengambil tindakan dengan orang-orang yang kayak gini. Karena penyebaran Islamofobia di dunia itu benar-benar lagi gencar banget akhir-akhir ini. Sebenarnya ada apa sih? Sebegitu takutnya kah dengan Islam? Apa sebegitu mengancamnya kah Islam itu sendiri untuk orang-orang tertentu? Padahal Islam sendiri juga nggak mengajarkan hal tersebut, apalagi sampai menjadi suatu agama yang sangat mengancam untuk eh, orang-orang lain gitu. Sejumlah negara lain pun turut melakukan aksi protes terhadap pembakaran Al-Quran di Swedia. Sekitar 250 orang berkumpul di luar konsulat Swedia di Istanbul. Para demonstran membawa bendera hijau yang menampilkan proklamasi iman Islam dan spanduk bertuliskan mengutuk Islamofobia Nah, ini yang bahkan melanda kejadiannya Swedia. di negara Mustafa Sweden sendiri, Enekan, guys. salah satu Gitu. seorang pengunjuk rasa di Istanbul, mengatakan tindakan membakar Al-Quran tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi. Konsulat Swedia Istanbul. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Yaman. Massa berkumpul di sana pada Kan hari di Senin Yaman menuntut juga udah pembakaran ngelakuin Al-Quran aksi. baru-baru ini di Ya Swedia. harapan gue sih kalau di Unjuk Indonesia rasa sendiri menentang sih, Amerika gue sih Serikat nggak dan memprovokasi Israel ya. serta Tapi yang membakar jelas bendera kedua kalau sudah negara tersebut. nyinggung masalah Protes agama, juga bermunculan di kitab Irak suci dan kita yang Yordania udah pada hari Senin, mengungkapkan di kemarahan atas olok-olok pembakaran seperti Al-Quran. ini, Sekitar harusnya 200 negara orang juga berkumpul di dekat harus ikut kedutaan andil besar gitu, Swedia di ibu kota Amman melakukan dan pengecaman. meneriakkan slogan-slogan anti Swedia. Para pengunjuk rasa membakar bendera Swedia Nah, serta ini yang gue gambar maksud. Jadi anti-Islam ketika dan warganya nasionalisme ada sekalipun. yang nggak suka tentang Para Islam, pengunjuk justru rasa malah meminta negaranya pemerintah sendiri yang Swedia kena untuk imbasnya. meminta Kan maaf kasihan kepada juga kan? semua muslim di seluruh dunia dan mengambil tindakan terhadap Paludan. Sangat disayangkan banget sih ya untuk negara kayak Swedia ada warganya sampai kayak gini. Bahkan Swedianya sendiri pun sangat menyayangkan. Yang jelas gini buat teman-teman semua ya, gue di sini cuma mungkin mau ngasih pesan buat kalian yang mungkin sampai dengan hari ini juga masih menganggap Islam atau Muslim itu sebagai musuh masyarakat bersama. Tolong kalian koreksi lagi pikiran yang ada di otak kalian itu ya. Islam nggak pernah mengajarkan tentang kekerasan, tentang hal-hal jahat, tentang keburukan, penyiksaan apapun itu ya. Gua pribadi yang dari kecil, dari lahir, orang tua gua dan keturunan keluarga gua juga semuanya Muslim, nggak pernah namanya mengajarkan tentang keburukan, menyakiti orang. Bahkan justru Islam itu adalah sebaliknya, guys. Islam itu mengajarkan cinta damai, bisa menerima segala sesuatu, tapi yang jelas itu tidak menyimpang dari Al-Quran. Dan di Islam yang sangat gue tekankan, kita tidak menyukai namanya peperangan, kekerasan, pertumpahan darah. Mungkin kalau memang ada aksi-aksi tertentu yang membawa-bawa nama Islam, yaitu hanyalah propaganda media itu sendiri yang ingin menjelek-jelekan Islam. Ya, semoga kejadian-kejadian hal kayak gini nggak akan terulang lagi di hari-hari selanjutnya. Ya, kita bisa berhidupan dengan damai, berdampingan dengan damai tanpa harus mengolok-olok satu agama dengan agama yang lain gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih perlindungan kepada kita semua, terutama rakyat muslim, yang kita tetap selalu berjalan di jalannya Allah ya, tanpa harus menyakiti satu sama lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala keburukan yang sudah menjelek-jelekan Islam beserta Al-Quran yang sudah dijelek-jelekan.
Nah, mungkin gitu aja video gua kali ini. Di next video selanjutnya kita akan coba lagi ngebahas beberapa berita-berita viral yang mungkin lagi in di dalam waktu dekat ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar video ini bisa semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, dan bisa ngasih referensi juga buat kalian yang lebih baik lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.